Kalau berbicara tentang Majelis Ulama Indonesia, kita harus tahu bahwasanya Majelis Ulama Indonesia ini lemah sekali. Saya sempat ke Majelis Ulama Pusat, bertemu dengan beberapa ketua Majelis Ulama pada waktu itu. Saya tanya, Majelis Ulama ini hidupnya dari mana? Karena kebetulan waktu saya nulis disertasi itu berkaitan dengan peran lembaga Islam dalam membendung pemurtadan. Majelis Ulama punya peran, tapi lemah sekali. Saya tanya di situ. Kata dia, Ustaz, kita ini cuma dapat dana itu setahun waktu itu dia katakan 2 miliar kalau nggak salah. Cuma itu. Lalu kata dia, ketua-ketuanya ini punya pertemuan hanya seminggu sekali. Kalau nggak salah hari Selasa dia cerita pada waktu itu. Itu cuma dikasih duit 200.000, Ustaz. Buat taksinya nggak cukup. 200.000 dikasih. Jadi kita benar-benar tidak bisa memikirkan umat, karena tuh kebanyakan ketua-ketuanya adalah ketua pesantren ya. Mereka harus ngurus pesantrennya. Jadi kelemahan Majelis Ulama itu mungkin tidak bisa memikirkan masalah umat yang banyak, dan kita selalu menunggu bola. Majelis Ulama menunggu bola. Kalau ada pelaporan dari masyarakat ya, mereka datang ke sana baru mereka akan bertindak. Kalau tidak ada pelaporan dari masyarakat ya semuanya sibuk masing-masing. Maka kita harus mendukung Majelis Ulama dan kita harus doakan mereka juga. Semoga mereka bisa lebih fokuslah dalam memikirkan masalah-masalah umat ini. Karena tadi dikatakan banyak permasalahan yang belum diangkat oleh Majelis Ulama. Tapi masalah yang hangat-hangat biasanya itu yang diangkat, yang ada pelaporan. Kalau nggak ada pelaporan biasanya mereka diam. Contoh dulu masalah Lady Gaga. Ketika Lady Gaga ribut, orang mana fatwa Majelis Ulama pada waktu itu? Terlambat. Tapi karena dukungan dari masyarakat, mereka minta Majelis Ulama mengeluarkan fatwa, baru mengeluarkan fatwa pada waktu itu. Tapi kalau kita melihat Lady Gaga dan ada mungkin tontonan-tontonan yang mirip Lady Gaga di Indonesia banyak sebenarnya. Tapi ketika itu yang dilarang cuma Lady Gaga. Terus bagaimana dengan yang lain yang ada di negeri kita? Karena ini juga berkaitan dengan yang ada di mana? Pertanyaan tertulis di sini. Kemudian berkaitan dengan mungkin tadi BPJS sendiri ya ini katakannya. Dan alhamdulillah kalau Majelis Ulama itu mau mengkaji hal itu adalah satu langkah maju Majelis Ulama. Sebagaimana juga dulu sebelum adanya bank-bank syariat, kita lihat semua bank konvensional, nggak ada bank syariat. Kemudian setelah muncul fatwa dari MUI ya, kemudian baru mulai diperbaiki kembali. Adapun berkaitan dengan BPJS, memang kalau kita lihat di negeri kita ada pengelolaan sumber daya alam yang sangat kurang sekali di sini. Itu mungkin kelemahan bangsa kita ya. Setelah kita dijajah bertahun-tahun, kemudian datang pemerintahan yang selanjutnya sampai hari ini kita mungkin ada permasalahan di pengelolaan negeri kita sendiri. Sehingga kalau kita lihat pegawai negeri hidup dari mana? Hidup dari pajak kemungkinan. Mereka makannya dari rakyat. Mereka makannya dari rakyat seperti itu. Padahal kita nanti akan minta kepada para majelis ulama untuk membahas tentang masalah pajak umpamanya ke depan ya, supaya memberikan pencerahan kepada umat Islam di negeri ini. Karena kita tahu mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim. Yang kita perlu mereka untuk mengkaji masalah-masalah besar seperti itu.